Pernah nggak kamu mimpi jatuh dari tempat tinggi, terus tiba-tiba kaget dan langsung terbangun? Padahal tubuh kamu diem di kasur, nggak bergerak kemana-mana. Tapi di dalam kepala, seolah-olah kamu benar-benar jatuh. Kok bisa ya kita bisa mimpi? Apa itu mimpi? Mimpi sebenarnya adalah aktivitas otak saat kita sedang tidur. Tidur itu bukan cuma satu kondisi, ada beberapa fase. Dan salah satu fase paling penting disebut fase REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini mata kita bergerak cepat di balik kelopak. Tubuh kita diam, tapi otak justru sangat aktif. Ibaratnya tubuh masuk mode pesawat, tapi otak sedang memutar film. Di fase REM, aktivitas listrik otak hampir mirip dengan saat kita bangun. Bedanya, sinyal ke otot sengaja dimatikan oleh otak. Tujuannya, supaya kita tidak benar-benar bergerak mengikuti mimpi. Kalau mekanisme ini tidak ada, kita bisa menendang, berlari, atau bahkan jatuh dari tempat tidur saat mimpi. Jadi mimpi bukan tanda kita setengah sadar, tapi justru tanda otak sedang bekerja sangat aktif. Kenapa mimpi terasa nyata? Alasan mimpi terasa nyata karena bagian emosi di otak bekerja sangat aktif. Sementara itu, bagian logika yang biasanya bertanya ini masuk akal atau tidak, justru sedang santai. Makanya saat mimpi, kita tidak heran kalau tiba-tiba bisa terbang, bertemu orang yang sudah lama tidak kita lihat, atau berada di tempat yang aneh. Emosi terasa nyata, tapi logika tidak ikut mengoreksi. Bagian otak bernama amigdala yang bertugas mengatur rasa takut, senang dan cemas menjadi sangat aktif saat mimpi. Sementara bagian prefrontal cortex yang mengatur logika dan penilaian justru melemah. Itulah sebabnya rasa takut saat mimpi dikejar bisa terasa sama nyatanya dengan rasa takut di dunia nyata. Otak tidak membedakan mana hayalan dan mana kejadian sungguhan. Kenapa mimpi sering aneh dan loncat? Mimpi sering terasa aneh karena otak sedang merapikan memori. Otak mengambil potongan-potongan ingatan, emosi, dan pengalaman, lalu menyusunnya ulang tanpa urutan yang jelas. Seperti laptop yang sedang mengatur ulang file tapi tanpa folder. Makanya cerita mimpi sering loncat-loncat, tidak runtut dan terasa tidak masuk akal. Otak tidak sedang bercerita, tapi sedang membersihkan. Kenangan lama bercampur dengan yang baru, emosi bercampur dengan imajinasi. Karena tidak ada sutradara yang mengatur alurnya, mimpi pun terasa acak. Inilah kenapa dalam mimpi, kita bisa tiba-tiba berpindah tempat atau satu orang berubah jadi orang lain tanpa kita merasa aneh. Dari mana isi mimpi berasal? Isi mimpi tidak muncul begitu saja. Biasanya berasal dari hal-hal yang kita alami atau pikirkan saat sadar. Apa yang kita lihat, kita rasakan, atau kita pikirkan bisa muncul lagi saat tidur. Misalnya, kalau sebelum tidur kamu menonton film horor, kemungkinan mimpi kamu juga akan bernuansa seram. Atau kalau kamu sedang banyak pikiran, mimpi bisa terasa lebih gelisah. Isi mimpi jarang muncul dalam bentuk yang sama persis. Otak sering menyamarkannya dalam bentuk simbol atau situasi aneh. Masalah di kantor bisa muncul sebagai mimpi tersesat. Rasa cemas bisa berubah jadi mimpi jatuh. Mimpi adalah cara otak berbicara dengan bahasa yang tidak langsung. Apa semua orang bermimpi? Jawabannya, iya, semua orang bermimpi, hampir setiap malam. Hanya saja tidak semua orang mengingatnya, karena kita bisa bangun di fase tidur yang berbeda. Kalau bangun bukan di fase REM, mimpi biasanya tidak tersimpan di ingatan. Dalam satu malam, kita bisa mengalami mimpi beberapa kali. Tapi hanya mimpi terakhir yang paling berpeluang kita ingat. Kalau kamu merasa tidak pernah bermimpi, kemungkinan besar kamu hanya tidak mengingatnya, bukan tidak mengalaminya. Kenapa kita sering lupa mimpi setelah bangun tidur? Otak kita tidak menganggap mimpi sebagai informasi penting. Saat bangun, otak langsung fokus ke dunia nyata. Mimpi adalah seperti file sementara yang tidak perlu disimpan lama-lama. Makanya, banyak mimpi hilang hanya dalam hitungan menit setelah bangun tidur. Selain itu, zat kimia di otak yang membantu menyimpan memori menurun saat fase REM. Akibatnya,
mimpi sulit dipindahkan ke memori jangka panjang. Kalau tidak langsung diingat atau diceritakan, mimpi akan cepat menguap. Apa mimpi punya arti? Secara ilmiah, mimpi bukan ramalan. Mimpi tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi mimpi bisa mencerminkan kondisi emosi, kecemasan, atau pikiran yang belum selesai. Jadi, mimpi lebih seperti cermin pikiran, bukan pesan goib. Itulah sebabnya, di saat kita sedang stres, mimpi terasa lebih intens. Saat sedang bahagia, mimpi bisa terasa lebih ringan. Bukan karena mimpi memberi tanda, tapi karena otak sedang memproses apa yang kita rasakan. Fungsi mimpi menurut sains. Para peneliti punya beberapa teori. Mimpi mungkin membantu otak memproses emosi, menguatkan ingatan, dan membantu kita belajar. Dengan kata lain, mimpi bisa jadi cara otak menjaga keseimbangan mental kita. Tanpa mimpi, emosi negatif bisa menumpuk. Pengalaman sulit tidak terurai dengan baik. Itulah kenapa kurang tidur atau tidur tanpa fase REM yang cukup bisa membuat seseorang lebih mudah stres dan sulit fokus. Jadi, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah proses alami otak untuk merapikan pikiran dan perasaan kita. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kenapa Bisa, supaya nggak ketinggalan penjelasan menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, kamu paling sering mimpi tentang apa?